Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang peran leader dalam menghadapi era perubahan. Sebelumnya perkenalkan, saya Abu Heki Saputra, NIM 141170012 dan rekan saya Indra Herianto, NIM 141170017. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang memimpin perubahan, di mana perubahan yang terjadi begitu pesat dan sulit untuk diprediksi oleh setiap organisasi. Menuntut pemimpin untuk memiliki kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi secara profesional. Pemimpin organisasi harus dapat bertindak sebagai agen perubahan bagi anggota-anggotanya. Dalam perkembangannya, anggota-anggota organisasi tersebut harus mampu menjadi agen perubahan bagi lingkungannya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang pemimpin perubahan strategis, di mana memimpin perubahan secara strategis harus bersedia menghadapi tantangan dan hambatan serta mampu menerobos inovasi, melakukan pertumbuhan, dan memiliki taktik dalam menentukan perubahan. Kita akan membahas tentang tantangan terlebih dahulu, di mana perubahan strategis akan selalu dan tetap sulit sampai dapat digali semakin dalam untuk menemukan dasarnya. Kemudian yang kedua ada hambatan, yaitu adanya tantangan untuk memetakan kembali peta mental individu membawa pemimpin pada rintangan kritis yang menghalangi perubahan strategis secara berkelanjutan. Yang ketiga, menerobos inovasi dan perubahan. Karena sesuatu yang benar masih baru biasanya tidak dapat dilakukan dengan baik. Ini merupakan tantangan pada tahap perubahan ketiga ini. Yang keempat ada taktik menentukan perubahan, di mana di sini ada dibagi menjadi 3 taktik, ada anticipatory change, reactive change, dan crisis change. Yang kelima yaitu perbedaan taktik dan tingkat kesulitan perubahan. Jika teman-teman lihat gambar di sini, maka anticipatory change itu paling sulit untuk dilakukan dan crisis change itu paling mudah untuk dilakukan. Karena di crisis change ini kita sudah tahu gejala-gejala untuk melakukan perubahan itu sudah sangat besar, sehingga mau tidak mau kita harus melakukan perubahan tersebut. Sedangkan di anticipatory change ini perubahan ini sangat sulit dilakukan, di mana kita harus memperkirakan antisipasi terhadap perubahan yang mungkin terjadi tetapi belum tentu terjadi, sehingga hal ini sangat sulit untuk dilakukan oleh setiap organisasi. Sedangkan untuk di reactive change ini berada di tengah-tengah, karena di sini kita bisa melihat gejala tersebut dari pelanggan, pesaing, pemegang saham, serta stakeholder lainnya. Selanjutnya yang keenam ada perbedaan taktik dan biaya perubahan. Jika sebelumnya kita perbandingan secara horizontal, maka di sini kita akan melakukan perbandingan secara vertikal, di mana anticipatory change ini biayanya yang paling murah, sedangkan crisis change ini biayanya yang paling mahal. Karena di crisis change ini masalah yang sudah jelas terjadi, sehingga biaya yang timbul itu juga akan relatif lebih mahal dibandingkan dengan biaya yang kita keluarkan jika menggunakan anticipatory change. Karena tadi dimana perubahan tersebut belum tentu terjadi, sehingga biaya bebannya relatif lebih murah. Sedangkan untuk reactive change ini berada di tengah-tengah, karena perubahan antisipatif dengan perubahan krisis, baik dari segala biaya maupun tingkat kesulitannya, reactive change ini berada di tengah-tengah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan memimpin berbasis kultural, di mana cultural leaders adalah orang yang membantu memberi contoh, menyeimbangkan human value atau nilai kemanusiaan dengan tugas pekerjaan. Nah, dalam hal mengubah budaya organisasi tidak dapat didelegasikan, sehingga pemimpin harus yang terdepan. Nah, untuk memimpin berbasis kultural di sini, pemimpin memberikan kesempatan kepada anggota untuk melakukan hal-hal seperti memimpin pekerjaan saat ini, produktivitas tinggi dapat dicapai dengan lebih mudah. Selanjutnya memimpin berdasarkan hubungan. Nah, di sini memimpin berdasarkan hubungan dilakukan dengan mengintegrasikan
semua kemungkinan hubungan yang dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan melalui membujuk, negosiasi, koalisi, kolaborasi dengan pesaing. Selanjutnya memahami interdependence dan diversity. Nah, interdependence atau saling ketergantungan didorong terutama oleh teknologi yang menghubungkan setiap orang dan setiap hal dimanapun tempatnya. Nah, keberagaman merupakan kekuatan untuk perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya. Bahkan keberagaman meningkatkan prioritas baru dan sering berlawanan. Lalu selanjutnya memimpin di era konektif. Nah, yang pertama ada peran connective leader dalam situasi keberagaman dan interdependence sangat besar, terutama dalam upaya bagaimana menjalin kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan terhadap organisasi yang dipimpinnya. Lalu connective leaders memberikan kontribusi pada kesuksesan anggotanya dan orang-orang lain di luar organisasi, bertindak sebagai mentor tanpa kehilangan kemampuan dengan pesaing. Nah, mereka membangun jaringan sosial dan melipat gandakan koalisi. Lalu selanjutnya, untuk mendapatkan hal terbaik, connective leader harus membangun 6 kekuatan kepemimpinan. Nah, di mana 6 kekuatan kepemimpinan ini harus dikembangkan pemimpin antara lain etika kecerdasan politis, kebenaran dan akuntabilitas, lalu ketiga politik kebersamaan, keempat berpikir jangka panjang dan bertindak jangka pendek, yang kelima berpikir melalui harapan, lalu yang keenam pencarian arti. Nah, di sini masuk ke dalam prinsip-prinsip connective leader. Nah, di dalam prinsip-prinsip connective leader terdapat 3 gaya. Yang pertama, gaya kepemimpinan langsung. Lalu yang kedua, gaya kepemimpinan relasional. Dan yang ketiga, gaya kepemimpinan instrumental. Lalu selanjutnya masuk ke dalam strategi memimpin perubahan. Nah, menurut Peter M. Seng and Peter F. Drucker dalam Hessenbein dan Johnston dalam Wibowo menyatakan ada beberapa strategi yang harus dilakukan pemimpin perubahan. Yang pertama, akselerasi perubahan di masa depan. Lalu yang kedua, memimpin dalam pusaran perubahan. Lalu yang ketiga, langkah memimpin perusahaan. Yang keempat, keseimbangan antara perubahan dan kontinuitas. Yang kelima, meningkatkan kepuasan kerja. Lalu selanjutnya masuk ke dalam peran pemimpin perubahan. Nah, yang pertama ada menciptakan hubungan kerja efektif dengan cara 1. Pergeseran fungsi manajer. Lalu yang kedua, memimpin dengan contoh. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain. Yang keempat, mengembangkan teamwork. Yang kelima, melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, menjadikan pemberdayaan sebagai way of life. Yang ketujuh, membangun komitmen. Lalu masuk ke penyakit kepemimpinan. Nah, di dalam penyakit kepemimpinan ini terdapat 8 penyakit, di mana yang pertama pemimpin yang tidak mendengarkan, lalu yang kedua pemimpin yang tidak mempraktikkan apa yang dikatakan, yang ketiga pemimpin yang mempraktikkan favoritisme, yang keempat pemimpin yang mengintimidasi orang lain, yang kelima pemimpin yang mendemoralisasikan orang lain, yang keenam pemimpin yang gagal menciptakan arah, yang ketujuh pemimpin yang tidak mengembangkan orang, dan yang ke-8 pemimpin yang puas dengan dirinya.
Lalu selanjutnya masuk ke dalam pelajaran untuk memimpin perubahan. Nah, di dalam pelajaran untuk memimpin perubahan ini terdapat beberapa pelajaran untuk memimpin perubahan. Di antaranya yang ke-1 perubahan pola pikir. Yang kedua dorongan kompetitif dan pembelajaran sepanjang masa. Yang ketiga keterampilan pemimpin perubahan. Dan yang keempat eksekutif abad ke-21. Nah, dari kelompok kami mengambil kasus tentang perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia, diantaranya adalah perubahan logo, perubahan teknologi, perubahan sistem, dan perubahan layanan. Nah, di mana perubahan logo di sini merupakan perubahan operasional yang tidak mempunyai dampak yang terlalu besar bagi unit-unit kerja lainnya. Perubahan logo pada PT KAI diinstruksikan oleh Ignatius Jonan selaku Direktur Utama PT KAI yang baru untuk mengawali langkah PT KAI ke dalam tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, beliau merasa sudah saatnya PT KAI bergerak secara mandiri. Oleh karena itu, semangat bangun dan lari segera disuarakan oleh beliau untuk menyadarkan semua insan PT KAI bahwa sudah sepantasnya PT KAI sebagai perusahaan jasa kereta api terbesar bergerak cepat dan mandiri tanpa bantuan pemerintah. Nah, perubahan logo ini tuh sudah terjadi beberapa kali. Ada pertama pada tahun 1953 sampai 1988, sampai yang terakhir itu pada tanggal 28 September 2011 dan sampai sekarang. Kemudian yang kedua ada perubahan teknologi, di mana teknologi yang digunakan yaitu menggunakan sistem baru self check-in atau cetak tiket secara mandiri yang tergolong perubahan strategis karena menggunakan cara kerja yang baru dengan menggunakan sumber daya teknologi. Kemudian yang ketiga ada perubahan sistem, di mana perubahan sistem yang dilakukan oleh PT KAI ini merupakan perubahan strategis yang terdapat perubahan cara kerja untuk meningkatkan efisiensi, peningkatan hasil atau revenue, dan pemakaian sumber daya teknologi untuk menerapkan sistem baru tersebut. Dan yang terakhir ada perubahan layanan. Pada tahun 2009, PT KAI melakukan restrukturisasi terhadap 4 layanan, yaitu pelayanan, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu. Perubahan yang dilakukan oleh PT KAI ini merupakan perubahan strategis yang cenderung radikal karena melakukan perubahan arah atau fokus bisnis. Nah, untuk analisis dari kelompok kami sendiri berdasarkan kasus yang tadi saya sudah paparkan, kelompok kami mengambil teori tentang memimpin perubahan strategis yang harus bersedia menghadapi tantangan, hambatan, serta mampu menerobos inovasi dan melakukan pertumbuhan serta memiliki taktik dalam menentukan perubahan. Jika kita lihat pada kasus yang tadi, PT KAI yang melakukan perubahan pada logo, teknologi, sistem, dan layanan dapat dikaitkan dengan teori yang ada, yaitu tentang memimpin perubahan strategis yang berani menghadapi tantangan yang ada dengan menerapkan perubahan teknologi, yaitu menggunakan sistem baru self check-in atau cetak tiket secara mandiri. Yang hal ini tuh dapat menggunakan sumber daya teknologi. Kemudian PT KAI juga mampu menerobos inovasi dengan melakukan perubahan pada logonya, di mana perubahan logo PT KAI diinstruksikan oleh Ignatius Jonan selaku Direktur Utama dari PT KAI yang baru untuk mengawali langkah PT KAI ke dalam tingkat yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya, dalam melakukan pertumbuhan dan memiliki taktik dalam menentukan perubahan PT KAI juga melakukan perubahan dalam sistem dan layanannya, di mana dalam sistem yang dilakukan oleh PT KAI ini merupakan perubahan strategis yang terdapat perubahan antara cara kerja untuk meningkatkan efisiensi, revenue, serta pemakaian daya teknologi dalam menerapkan sistem yang baru. Serta dalam perubahan layanan PT KAI, mereka melakukan restrukturisasi dalam 4 layanan, yaitu yang pertama ada pelayanan, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu. Jadi dari kasus dan analisis yang sudah kelompok kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah perusahaan akan jauh lebih baik jika melakukan perubahan organisasi, karena perubahan organisasi akan menjadikan perkembangan organisasi di dalamnya. Organisasi akan berkembang dengan baik jika ada perubahan yang berhasil diterapkan.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.